Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang makanan sehat ala Rasulullah Muhammad SAW. Pagi hari ini, judulnya adalah larangan menyembelih dengan gigi dan kuku. Sebagai pengantar, bahasanya kita dianjurkan menyembelih itu dengan prinsip ihsan, yakni mengupayakan yang terbaik, sembelihan yang cepat tanpa menyiksa binatang yang akan kita sembelih. Adapun gigi dan kuku ini tidak cukup kuat dan tidak cukup tajam. Menggunakan gigi dan kuku untuk menyembelih ini adalah perilaku yang keji, yang menampakkan amarah dan kekejaman, yang ini bisa berakibat tidak baik, nyiksa binatang, dan juga tidak cukup cepat untuk membuat binatang ini kemudian mati karena kehabisan darah, tapi bisa jadi binatang itu mati karena tercekik akibat genggaman gigi ataupun kuku yang digunakan untuk menyembelih. Nah, saudaraku, mari kita simak larangan Rasulullah SAW menyembelih dengan gigi dan kuku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma an haraddam wa dzikra rasmullah fakul laisa sin wa tufar ama sin fa'azum wa ama tufar famudal habasyi. Artinya dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alat penyembelih itu adalah apa-apa yang dapat menumpahkan darah diiringi dengan menyebut nama Allah, maka makanlah, kecuali asin, gigi, watufar, dan kuku. Asin, fa'azoma. Gigi itulah bagian daripada tulang. Watufar, hafasi. Dan adapun kuku adalah alat penyembelihan bangsa Habasah. Mutafakun alaih. Apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Benar. Saya menyembelih itu idealnya adalah dengan benda yang tajam, yang kuat, yang dapat membelah kulit dan tenggorokan dari binatang sembelihan itu, sehingga cepat mengalirkan darah dan tidak menyiksa binatang ini dalam waktu yang panjang. Baik. Yang kedua, mengapa dilarang menggunakan kuku dan gigi? Benar, karena dalam menyembelih binatang harus digunakan benda yang benar-benar tajam dan kuat supaya binatang ternak, binatang kurban, binatang buruan yang kita sembelih ini tidak kesakitan atau cepat mati tanpa ada rasa sakit yang berkepanjangan. Adapun gigi dan kuku umumnya tidak cukup kuat dan tidak cukup tajam untuk dapat menyembelih binatang ternak. Akibatnya bisa menyiksa binatang tersebut. Yang ketiga, pada masa lampau penggunaan gigi dan kuku ini dengan cara menampakkan amarah dan kekejaman, yakni dengan cara menggigit dan mencekiknya. Jadi binatang bukan mati karena kehabisan darah, tapi mati karena tercekik. Kita tahu larangan hurimat alaikum dalam surat Al-Maidah itu adalah binatang yang dipukul ataupun dicekik. Kalau binatang mati karena tercekik, maka hurimat, menjadi binatang yang diharamkan. Baik, yang keempat, ada kedua kriteria alat untuk menyembelih. Yang pertama adalah harus kuat dan tajam. Bisa terbuat dari logam, batu, kayu. Jadi pisau dan sebagainya ini layak untuk menyembelih karena kuat dan tajam. Syarat yang kedua adalah illa, kecuali asin wa tufar, yakni gigi dan kuku. Ini dilarang sebagai alat untuk menyembelih karena keduanya, gigi dan kuku, ini tidak cukup kuat dan tidak cukup tajam, menampakkan kekejaman dan amarah ketika menyembelih dengan gigi dan kuku. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, inilah kriteria terpenting dalam alat untuk menyembelih, yakni adalah benda yang dapat ma'an harodam, menumpahkan darah, memutus urat leher, dan membelah bagian tajamnya, bukan bagian beratnya. Ya, saudaraku, inilah indahnya agama Islam.
mengajarkan cara terbaik paling cepat untuk menyembelih binatang dengan ihsan, baik itu binatang ternak ataupun binatang kurban, binatang buruan. Di antaranya adalah dengan alat yang tajam, benda logam, kayu, batu, dan yang kedua adalah selain gigi dan kuku. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslim semuanya untuk dapat memahami alat yang layak untuk menyembelih, yakni benda yang kuat, yang tajam, kecuali gigi dan kuku. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.